Ini contohnya, kalau kalian perhatikan strukturnya, C dengan C-nya tertutup. Ini disebut dengan alisiklik. Jadi senyawa sikloalkana atau sikloalkana. Yang ketiga adalah aromatik. Jadi aromatik ini senyawa-senyawa karbon yang memiliki ikatan rangkap lebih dari satu, sehingga mereka bisa membentuk cincin dalam molekulnya. Jadi benzena, nah ini contoh senyawa benzena C6H6, ini asam benzoat turunannya, dia memiliki cincin. Ada juga yang aromatik heterosiklik, artinya dalam senyawa tersebut bukan hanya atom C dan H saja, ada atom C lain. Misalkan di sini ada nitrogen, ada piridin, pirol, piran, pirimidin, purin ya. Ada juga nanti yang poliaromatik yang banyak cincin benzenanya seperti naphthalena, kapur barus itu termasuk senyawa aromatik. Anthracena ya, itu golongan aromatik. Yang alifatik dan alisiklik ini sudah kalian pelajari. Nah, sekarang kita masuk ke aromatik. Salah satu senyawa aromatik adalah benzena dan turun. Jadi kalau ada istilah aromatik, langsung kalian nyambung, aromatik itu berarti senyawa karbon yang punya cincin. Dia ada lingkaran di tengahnya. Jadi kalian bisa bedakan mana yang alifatik, mana alisiklik, dan aromatik. Kita lanjutkan. Nah, ini benzena. Dia struktur molekulnya C6H6, kemudian termasuk hidrokarbon tak jenuh. Benzena memiliki 3 ikatan rangkap, ya, tapi dia berbeda sifat kimianya dengan alkena, walaupun sama-sama punya ikatan rangkap. Jadi kalau perbedaan benzena dengan alkena, ya, jika alkena itu bereaksi dengan brom, Br2, maka dia bisa mengadisi bromnya. Tapi kalau benzena tidak. Kemudian kalau bereaksi dengan kalium permanganat, KM4, alkena teroksidasi, jadi dia ada menjadi ester kalau saya teroksidasi alkena. Kalau benzena dia tidak teroksidasi. Nah, untuk alkena yang punya ikatan rangkap dengan asam halida akan terjadi reaksi adisi, pemutusan ikatan rangkap. Jadi dari rangkap jadi jenuh, jadi adisi. Sedangkan dalam benzena reaksinya itu substitusi, penggantian gugus. Jadi nanti di benzena ada yang disebut dengan reaksi substitusi elektrofilik. Jadi nanti atom H-nya itu bisa diganti. Jadi dia punya 6 atom H, nanti H-nya itu bisa diganti dengan substituen atau gugus yang lain. Itu perbedaan. Jadi kalau dalam alkena dia reaksi adisi, kalau benzena reaksinya lebih banyak substitusinya. Benzena juga bisa diadisi, tapi lebih sulit karena dia punya 3 ikatan rangkap, maka lebih stabil dibandingkan alkena. Sifat fisikanya, dia berwujud dengan titik didih 80 derajat Celcius, tidak berwarna, tidak larut dalam air, dia larut pada pelarut organik. Nah, mudah terbakar dengan nyala bergelaga dan berwarna karena kadar karbonnya tinggi. Dia punya 6 atom C. Jadi styrofoam itu termasuk senyawa turunan benzena. Ya. Kalian kalau misalnya coba-coba nih mau lihat benzena kayak apa sih kalau dibakar ya. Bakar aja terus si styrofoam itu pasti asapnya pekat hitam. Karena dia mengandung benzena. Nah, benzena ini beracun. Karena kalau styrofoam itu sebenarnya tidak boleh dibakar karena dia akan polutannya itu berbahaya di udara. Jika masuk ke dalam tubuh manusia, benzena akan bersifat karsinogen. Jadi kalau kalian pernah dengar ada orang-orang yang itu pada ngelem aibon dihisap ya, itu kan toluena. Jadi mengandung benzena itu supaya mabok. Itu tidak boleh ya, jangan menhirup, jangan bersalah seperti itu. Jadi uap yang dihirup itu masuk ke dalam paru-paru dan itu bisa menyebabkan kanker paru-paru ya, lama-kelamaan terus sudah seperti toluena atau lem aibonnya itu. Nanti bisa masuk ke otak ya, bisa kanker otak, nanti bisa masuk ke darah, bisa jadi leukemia atau kanker darah. Jadi kalau proses karsinogen bahan kimia itu dia lama prosesnya, jadi bertahun-tahun. Jadi nggak misalnya
Tidak seperti virus kan, kalau virus masuk ke dalam tubuh langsung sakit ya, 5 hari atau 3 hari kemudian. Tapi kalau bahan kimia itu butuh waktu yang lama, sampai 5-10 tahun ya. Jadi dia karena merusak sel secara perlahan. Itu yang dimaksud dengan sifat karsinogen atau dapat menyebabkan kanker. Ini strukturnya. Dia berbentuk heksagonal, segi 6. Ya, setiap atom C-nya itu selang-seling memiliki ikatan rangkap. Supaya ini jadi oktet, maka ikatan rangkapnya selang-seling. Kemudian setiap satu atom C mengikat satu atom H. Nah, ikatan rangkap ini bisa beresonansi, jadi dia bisa pindah-pindah. Sehingga karena bisa pindah-pindah, maka digambarkanlah bentuknya cincin. Jadi kalau dilihat dari orbital hibridisasinya, kalau untuk C rangkap 2 ini dia orbitalnya sp2. Jadi ada 3 orbital sp2. Nah, kemudian ada 1 orbital P yang kosong. Nanti membentuk seperti ini nih. Ini orbital P yang kosong. Maka bisa membentuk cincin. Jadi kalian bisa menggambar struktur benzenanya dengan 3 ikatan rangkap yang selang-seling, atau untuk lebih sederhana, saya posisinya lupa di mana rangkapnya. Yang lebih sederhana bisa digambarkan dengan bentuk cincin. Ya. Kalian harus ingat kalau bikin heksagonal, kalau tanpa cincin nanti bentuknya jadinya sikloheksana. Tapi kalau jadi cincin, anet terakhir cincin namanya jadi benzena. Jadi jangan salah menuliskan struktur molekul benzena. Kalau tidak ada cincin namanya sikloheksana. Jadi kalau jadi ada cincin namanya benzena. Jadi digunakan yang ini untuk struktur benzena. Nah, ini struktur benzena kalau dengan ikatan rangkap. Resonansinya jadi nanti dia bentuknya bisa jadi cincin. Jadi dia bisa pindah-pindah rangkap. Ya. Jadi bisa seperti ini yang rangkap 2-nya selang-seling, atau yang ada cincinnya. Ini lambang benzena. Nah, atom H pada benzena ini bisa diganti, bisa disubstitusi dengan gugus fungsi lain. Kalau satu atom H itu diganti dengan gugus fungsi lain, disebut dengan benzena monosubstitusi. Ya, nah, ini nama-namanya. Ada yang lebih lengkapnya nanti lihat di modul. Ya. Jadi tata nama senyawa benzena monosubstitusi itu jarang yang menggunakan IUPAC. Jadi kalau IUPAC itu seperti nama alkana ya di gugus fungsi. Jadi sebut dulu nama tujuannya, baru belakangnya dikasih nama benzena. Tapi kalau di benzena lebih banyak digunakan nama umum. Contoh ini. Nah, Ibu mau tanya nih, masih ingat nggak? Kalau NH2, nama gugus fungsinya apa? Ada yang masih ingat? Siapa yang bisa jawab? Bisa bantu Ibu. NH2 nama gugus fungsinya apa? Kita sudah pernah belajar di senyawa turunan alkana. Halo, nggak ada suaranya. Siapa yang bisa menjawab? Amina, Bu. Amina, betul. Alhamdulillah bahasa Inggrisnya Amina. Nah, jadi kalau misalnya dia nama IUPAC kan nama cabang, kemudian baru induknya ya, induknya kan benzena nih. Jadi kalau Amina jadi cabang, itu kan amino namanya. Jadi ini kalau nama IUPAC itu amino benzena. Nah, tapi kita gunakan aja yang umum, jadi nama lazimnya itu adalah anilina. Nah, jadi lebih sederhana, lebih mudah diingat dibandingkan amino benzena itu kan panjang. Jadi sebut saja anilina. Ya, gitu. Jadi bisa 2 nama. Nah, kemudian ini satu lagi, CH3. Nah, ini nama alkil. Siapa yang bisa nih, kalau CH3 namanya apa? Nama alkilnya? Ya, coba masih ingat. Ya. CH3 apa namanya? Metil. Metil, benar. Bagus ya. Ini metil. Jadi kalau dia gabung sama benzena, nanti namanya metil benzena.
Atau nama umumnya adalah toluena. Nah, ini yang disebut dengan tinat ya, kandungan tinat itu toluena. Benzena tambah CH3 berfungsinya metilbenzena atau toluena. Nah, kemudian ini gus fungsi juga COH. Apa ini namanya gus fungsinya kalau COH? Siapa yang bisa menjawab? Apa? Aldehid, Bu. Aldehid. Nah, bagus ya. Ini aldehid ya. Ingat kembali pelajaran kita sebelumnya. Jadi benzena gabung sama aldehid. Jadi benzaldehida. Ini namanya. Benzaldehid. Ini penamaannya seperti nama trivial. Jadi akhiran aldehid. Kalau pakai nama IUPAC kan akhirannya al ya. Benzanal. Tapi tidak umum. Nama seperti itu. Jadi yang dikenal adalah benzaldehid. Nah, kemudian ini ada gugus fungsi juga di sini, CO. Nah, CO itu apa nama gugus fungsinya? Kalau ada CO, kalau COH kan benzaldehid, aldehid. Kalau CO, Keton bukan, Bu? oh, keton ya. Ini jadi golongannya keton nih. Jadi kalau di keton kan ada, kalau C3 itu dia aseton, ya. Aseton. Nah, di sini kan gabung dengan benzena. Jadi kalau benzenanya dia sebagai cabang namanya fenil, karena dia mengandung gugus keton, sehingga jadi namanya asetofenil. Aseton itu menunjukkan ini C-nya ada 2. Ya, V-nya ini dari fenil. Fenil itu nama lain benzena. Kalau jadi sebagai cabangnya, non-nya berarti dia akhirannya untuk asetofenol. Kemudian ini ada gugus alkena ini CH2 ya, ini namanya sebut gugus simil, bisa juga nanti namanya jadi simil benzena. Nama umumnya adalah sirena. Nah, sirena ini penyusun dari styrofoam yang dikatakan tadi. Jadi sirena, jadi monomernya dari styrofoam. Ada benzena, ada gugus simil, ini sirena. Kemudian ini ada OCH3. Nah, ini juga gugus fungsi. Kalau di senyawa turunan alkana itu ada ROR. Apa namanya kalau ROR? Yang O di tengah-tengah, gugus fungsi apa? Ether bukan, Bu? Ya, atau alkoksi kan, alkoksi alkana ya nama IUPAC-nya. Jadi kalau nama IUPAC ini karena dia C-nya 1 tambah O jadi metoksi benzena. Nama lainnya adalah anisol. Ini metoksi benzena, nama lainnya anisol. Anisol ini merupakan bahan baku untuk antioksidan atau pengawet makanan, yaitu BHA, butyl hidroksi anisol. Kemudian ada fenol. Nah, dia gugus fungsinya apa nih? OH. Alkohol. Ya, jadi kalau benzena gabung sama alkohol, namanya jadi fenol. Jadi kalau alkohol itu kan akhirannya 0, ya, alkanol. Karena benzena itu pakai fenol, jadi fenil ketemu alkohol jadi fenol. Nah, ini berfungsi COOH. Apa namanya kalau COOH? Asam karboksilat. Ya, masih pada ini. Alhamdulillah. Jadi kalau COOH ini asam karboksilat. Maka nanti namanya dikasih akhiran at ya, asam benzoat. Nah, ini untuk tata nama benzena monosubstitusi, kalian hafalkan saja nama-nama ininya nih, nama-nama umumnya atau nama lazim, karena untuk penamaan biasanya menggunakan nama ini kalau benzena. Kalau misalnya ada benzena dengan gugus fungsi yang tidak punya nama lazim, baru gunakan kata benzena belakangnya. Kayak misalnya nanti sininya etil, akhirnya etil, jadi namanya etil benzena, karena dia nggak punya nama umum, nama lazim. Ini harus kalian hafalkan ya. Jadi kalau amina ketemu benzena, oh anirina. CH3 ketemu benzena, toluena. Nanti aldehid ketemu benzena, benzaldehid.
alkohol ketemu benzena namanya fenol ya. Kemudian metoksi nih alkoxi alkana kan, alkoxi ketemu benzena namanya anisal. Kalau dia asam karboksilat COH ketemu benzena jadi asam benzoat. Dia harus dihafalkan untuk nama-nama umum senyawa benzena monosubstitusi. Nah, yang tidak ada nama khusus seperti ini. Kalau halogen ketemu benzena, ya udah disebut halogennya. Ya kayak halo alkana kan, bromometana. Nah, sekarang halo benzena, tapi bromo benzena, kemudian kloro benzena, iodo benzena, kemudian fluoro benzena untuk semua halogen. Ya. Ini sebut nama halogennya, kemudian akhiri dengan kata benzena. Ini gugus nitro. Nah, nitro juga ini disebut aja langsung namanya nitro benzena. Dan dia tidak punya nama umumnya. Jadi sebutkan nama gugus fungsinya, kemudian akhiri dengan benzena. Nah, ini isopropil. Dia dikatakan iso karena si benzenanya terikat pada atom C nomor 2. Jadi kalau nanti C-nya nempel di benzena nempel di atom C nomor 1, dia propil. Kita ya propil benzena kalau lurus, ada ini bengkok, dia namanya isopropil. Ada kan isobutil, isopropil, isopentil untuk alkil benzena. Nah, kayak ini kan etil benzena. C-nya 2. Bagian sebelah. Ya. Nanti kalau 2 atom H-nya diganti dengan gugus fungsi lain, ini disebut dengan benzena disubstitusi. Ada 3 isomernya atau 3 posisi, yaitu posisi orto, meta, dan para. Jadi lihat nomornya. Nomor ini kalian terserah bebas menomorinya dari mana aja. Dari kiri ke kanan, atau kanan ke kiri, atas bawah, itu terserah bebas, tapi berurut. Ya, kayak gini. Misalnya ini nomornya dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Jadi 1, 2 ini posisi orto, 1, 3 ini posisi meta, 1, 4 posisi para. Jadi kalau 1, 2 namanya orto, 1, 3 namanya meta, 1, 4 namanya para. Jadi kelihatan kalau dia para itu atas bawah ya, atau seberang-seberangan. Orto, meta, dan para. Baik, sampai sini saja Ibu menjelaskannya. Nanti kita lanjutkan besok ya. Jadi besok itu Ibu akan lanjutkan penjelasan tentang benzena disubstitusi. Jadi yang penamaan ini kalian bisa sambil baca-baca PPT dan modulnya. Jadi besok kalian sekaligus nanti latihan memberi nama senyawa benzena disubstitusi. Ya, kalian hafalkan nama benzena yang monosubstitusinya.